Oke, hari ini saya akan menjelaskan materi terkait sorting atau pengurutan data dan agregasi. Ya, jadi di dalam SQL itu ada istilah yang namanya sorting atau pengurutan data. Itu adalah suatu fungsi untuk mengurutkan data mulai dari data yang terkecil atau bisa jadi juga dari data yang terbesar. Contohnya nanti misalkan pengurutan tanggal ya. Nanti mungkin ada contohnya. Untuk agregasi itu contohnya adalah kita menampilkan jumlah baris yang terdapat di sebuah tabel atau kita membuat total dari nilai ya. Oke, jadi kita masih menggunakan data yang sebelumnya, database yang sudah kita buat sebelumnya yaitu MediB. Ini adalah contoh kasus atau beberapa kasus yang akan teman-teman sering jumpai ketika nanti teman-teman entah itu membuat sebuah sistem informasi atau menjadi database administrator ya. Nah, case ini atau kasus ini akan kita bahas satu persatu. Jadi nanti sambil kita menyelesaikan kasus-kasus ini, nanti juga saya akan jelaskan di mana fungsi dari sorting, di mana fungsi dari agregasi. Oke, tanpa menunggu lama, kita langsung coba untuk yang nomor 1 ya. Jadi di nomor 1 ini kasusnya adalah kita ingin mengurutkan data pada tabel kendaraan berdasarkan tahun kendaraan ya. Nah, kita masih menggunakan database kita MediB. Jadi kita coba tampilkan dulu semua datanya ya. Nah, ini adalah data yang terdapat pada tabel kendaraan. Di kasusnya adalah kita akan mencoba untuk mengurutkan data berdasarkan tahunnya. Berarti di sini kita menggunakan query order by ya. Jadi seperti ini. Select bintang from kendaraan order by tahun. Nah, karena tadi masalahnya adalah mengurutkan tanggal berdasarkan tahun, berarti di sini kita akan mengurutkan atau order by nama kolomnya. Nama kolomnya adalah tahun ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi dia akan mengurutkan secara default, dia akan mengurutkan dari kecil ke besar atau ascending ya. Jika kita ingin mengurutkannya adalah dari besar ke kecil, maka kita gunakan select bintang from kendaraan order by tahun descending atau DSC ya. Salah. Oh ya, ini nggak ada spasinya ya. Nah, seperti ini. Maka dia akan mengurutkan data berdasarkan tahunnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita ingin mengurutkan data, kita menggunakan order by, dan itu letaknya setelah tabel kendaraan. Oke. Nah, case pertama sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke case kedua, yaitu urutkan data pada tabel service berdasarkan tanggal service. Nah, ini case-nya sama dengan soal yang pertama atau permasalahan yang pertama. Bedanya adalah ini akan berdasarkan tanggal service di tabel service. Oke, kita langsung ke command prompt ya. Berarti kalau kita ingin menampilkan data service yang diurutkan berdasarkan tanggal, oke, kita tampilkan dulu semua data yang ada di tabel service. Select bintang from service. Ini adalah datanya ya. Yang kita urutkan adalah tanggal servisnya.
berarti select bintang from service order by, kolomnya adalah tanggal service. Nah, di sini bisa kita lihat kalau tanggalnya sudah terurut dari kecil ke besar. Kalau ingin mengurutkan dari tanggal besar ke kecil berarti pakai descending. Ya. Select bintang from service order by tanggal service descending. Nah, seperti ini ya, dia sudah mulai menampilkan tanggal dari tanggal yang terbaru sampai dengan tanggal yang terlama. Tuh ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kita langsung masuk ke permasalahan yang ketiga ya. Di sini permasalahan adalah menampilkan jumlah baris pada tabel kendaraan. Oke, kita coba di comment prompt-nya. Nah, menampilkan jumlah baris di tabel kendaraan. Berarti di sini kita gunakan fungsi count ya. Select count, kita pakai bintang from kendaraan ya. Jadi fungsi count ini berfungsi untuk menampilkan jumlah baris yang ada di tabel kendaraan. Nah, di sini akan muncul 3. Kalau kita lihat sebelumnya ini ya, tabel kendaraan itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Count itu berfungsi untuk menghitung jumlah baris yang ada di tabel kendaraan. Jadi seperti itu ya, kita bisa pakai fungsi count. Oke, itu untuk yang kasus ketiga ya. Selanjutnya untuk kasus keempat itu sama dengan kasus yang ketiga. Jadi di sini kita menghitung jumlah baris yang ada pada tabel service. Kita langsung saja coba di comment prompt-nya. Query-nya masih sama, yaitu select count, kita pakai bintang. From, tabelnya adalah service. Nih ya, jadi ada 7. Kalau kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 baris. Itu untuk kasus yang keempat. Nah, ini untuk kasus yang kelima, yaitu menampilkan jumlah kendaraan yang memiliki tahun 2020. Oke, di sini ada kondisinya ya. Kondisinya yaitu tahun 2020. Nah, kita langsung coba saja di comment prompt-nya. Oke, jumlah kendaraan yang ada di tahun 2020 ya. Berarti select count bintang from, tabelnya adalah kendaraan. Nah, kalau ada kondisi berarti kita menggunakan query where ya. Where tahunnya sama dengan 2020. Ya, jadi di sini saya akan menghitung jumlah kendaraan yang tahunnya adalah 2020. Oke, itu adalah 2 ya. Kalau kita cek di sini, ya ini ya, yang tahun 2020 ada 2. Jadi query-nya seperti ini. Tampilkan atau select count bintang from kendaraan where tahunnya adalah 2020. Oke, bisa dipahami ya untuk permasalahannya. Nah, untuk case yang keenam kita akan menampilkan jumlah kendaraan
yang dikelompokkan berdasarkan tahun kendaraan. Oke, jadi kita coba dulu tampilkan semuanya. Select bintang from kendaraan. Nah, jadi di sini ada 3 data. Saya ingin menampilkan jumlah kendaraan namun dikelompokkan berdasarkan tahun. Berarti saya akan mengelompokkan tahun 2020 dan 1990 ya. Berarti di sini kita pakai sintak yang namanya group by. Ya, berarti seperti ini. Select count. Select, karena kita ingin mengelompokkan berdasarkan tahun, berarti di sini kita tampilkan tahunnya, koma, count, bintang, from kendaraan, group by, apa tadi? Tahun ya. Jadi di sini saya menampilkan tahun dan jumlahnya dari tabel kendaraan dikelompokkan berdasarkan tahun. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk kendaraan yang tahun 1990, maka dia jumlahnya adalah 1. Untuk kendaraan yang tahun 2020 itu jumlahnya adalah 2 ya. Ini dia dikelompokkan berdasarkan tahunnya. Itu fungsi dari group by. Oke, kita langsung lanjut ke permasalahan selanjutnya. Di permasalahan nomor 7 ini sepertinya sama dengan permasalahan nomor 5 ya. Namun di sini dia menampilkan jumlah servis berdasarkan tanggal. Kalau di nomor 5 dia berdasarkan kolom tahun. Kalau yang nomor 7 ini dia berdasarkan kolom tanggal yang tanggalnya adalah 18 April 2020. Oke, kita langsung coba saja di command prompt-nya. Nah, di sini kita coba tampilkan lagi data service. From service. Nah, case-nya adalah menampilkan jumlah data pada tanggal 18 April ya. Berarti di sini kita pakai apa tadi? Soal nomor 5. Pakainya adalah count ya. Select count bintang from service, lalu where kolomnya adalah tanggal, service itu sama dengan, jangan lupa di MySQL penulisan tanggal itu dimulai dari tahun, lalu bulan April, lalu tanggalnya adalah 18. Oke, muncul ya. Jadi di sini yang tanggal 18 itu jumlahnya ada 2. Iya. Oke, sangat mudah, bukan? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, di soal nomor 8 ini kita akan mencoba untuk menampilkan total uang yang didapat pada tabel servis ya. Kalau yang di case sebelumnya itu menampilkan jumlah barisnya. Kalau ini di soal nomor 8 kita menjumlahkan nilainya ya. Jadi berapa uang yang didapat pada tabel servis. Nah, kita coba dulu tampilkan datanya. Select bintang from service. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk menjumlahkan nilai yang ada di dalam kolom total bayar ini ya. Jadi berapa sih ini totalnya semua? Kalau yang tadi perintah count itu dia
menjumlahkan barisnya. Kalau yang sekarang kita jumlahkan nilainya ya. Query yang dipakai adalah select sum ya. Kalau yang tadi kita pakainya count untuk menjumlahkan menjumlahkan nilai yang ada pada kolom itu pakai sum. Nah, ini adalah kolom yang ingin dijumlahkan atau yang disummary-kan ya. From service. Nah, gitu ya. Jadi akan muncul sebanyak 370.000. Jadi ini kalau teman-teman jumlahkan semua itu hasilnya pasti 370.000. Oke, bisa dibedakan ya untuk fungsi count dan fungsi dari sum. Nah, kalau sum ini tidak bisa pakai bintang. Kita harus pilih kolom yang akan dijumlahkan. Oke, next. Soal nomor 10 yaitu menampilkan total uang yang didapat pada tabel service yang hanya pada tanggal 18 April saja ya. Jadi anggap saja teman-teman membuat sebuah laporan gitu. Jadi laporannya yaitu menampilkan total uang yang didapat pada tanggal 18 April 2020 ya. Oke, kita langsung. Oke, berarti di sini query-nya adalah select apa tadi? Sum ya. Total bayar from from service where total tanggal service itu sama dengan tanggal berapa tadi? 18 April ya. Nanti di sini tahunnya dulu 04/18. Itu ya, jadi totalnya ada 110.000. Ya, jadi di sini kita juga bisa menggunakan group by. Jadi misalnya kita coba seperti ini, select bintang from, bintang, select tanggal, service, koma, sum, kolomnya adalah total bayar, from service where tanggal service sama dengan seperti itu ya. Jadi yang muncul tanggal servisnya tanggal 18, total bayarnya, total uang yang kita dapat adalah 110.000. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya. Nah, ini soal yang terakhir adalah menampilkan total uang yang didapat untuk merek kendaraan 150. Nah, ini adalah gabungan dari materi kita yang sebelumnya, yaitu join ya. Jadi kita akan coba. Nah, case-nya adalah menampilkan total pendapatan atau total uang yang didapat dari motor bermerek Vario 150 ya. Nah, inilah fungsi atau salah satu fungsi dari join tabel yang berelasi. Seperti yang kita ketahui, di tabel service itu tidak ada Vario ya. Tidak ada Vario. Namun kita bisa mengambil datanya di tabel kendaraan karena tabel kendaraan dan tabel service itu berrelasi ya. Yang merelasikannya adalah plat kendaraan. Oke, berarti di sini kita coba pakai query-nya join ya. Select. Lalu di sini kita panggil. Oke, kita coba lihat dulu nama kolomnya di tabel kendaraan ya. Oke, merek ya. Berarti di sini select merek, koma,
kita ingin menampilkan total bayarnya ya. Sum total bayar from tabel kendaraan inner join tabel service on tabel kendaraan dot plat kendaraan itu sama dengan tabel service dot plat kendaraan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita menampilkan kolom merek yang ada di tabel kendaraan dan total bayarnya yang ada di tabel service dari tabel kendaraan yang sudah dijoinkan dengan tabel service, di mana tabel kendaraan dot plat kendaraan itu sama dengan tabel service dot plat kendaraan. Nah, ini juga bisa ditulis atau dibuatkan query seperti ini ya, biar lebih jelas. Select, kita ketik dulu tabel kendaraannya. Jadi nama tabel yang diketik dot merek ya, jadi nama tabel dot nama kolom. Lalu sum nama tabelnya adalah tabel service dot total bayar from kendaraan inner join service on kendaraan dot plat itu sama dengan service dot plat kendaraan. Ups, ada yang salah. Oh, ini ada lupa komanya ya. Oke, seperti ini ya hasilnya. Jadi seperti ini teman-teman buat boleh, atau buat seperti ini juga boleh. Namun nanti ketika kalian ada nama kolom yang sama, itu akan memberikan error ambigu ya. Jadi akan lebih baik pakai yang seperti ini. Nah, bisa jadi teman-teman juga ada yang bertanya, bagaimana kalau saya mengganti nama kolomnya, karena ini terlalu panjang ya. Jadi saya ingin mengganti nama kolomnya ini menjadi total bayar gitu misalnya, atau total pendapatan. Kita bisa menggunakan alias ya, atau di dalam query itu biasanya dipakai S. Contohnya seperti ini. Select kendaraan dot merek sum service dot total bayar. Nah, di sini kita pakai alias atau S, total pendapatan gitu ya. Jadi kita akan mengganti nama kolomnya menjadi total pendapatan from kendaraan inner join service Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita pakainya adalah S atau alias. Nah, di sini akan mengganti kolom atau mengganti nama kolomnya menjadi total pendapatan. Jadi sekian dulu untuk materi kita. Kita juga sudah mencoba berbagai kasus. Semoga materi ini bisa dipahami. Terima kasih.